Boleh jadi banyak orang masih salah menilai Albert Einstein. Bisa jadi kamu menyangka bahwa Albert Einstein dilahirkan dengan otak luar biasa jenius dan super cerdas, sehingga mampu menjadi ilmuwan dunia yang sangat berpengaruh. Bisa jadi kamu mengira bahwa Einstein bisa menjadi ilmuwan besar tanpa proses berliku dan lama. Sebagaimana manusia biasa lainnya, Einstein juga harus menjalani proses belajar yang tidak kenal lelah dalam menggapai impiannya dan perjuangan panjang hingga diakui sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Ilmuwan besar ini juga mengalami proses perjuangan. Jangan pernah berpikir bahwa sosok yang luar biasa seperti Albert Einstein adalah sosok super yang semata-mata terlahir sebagai manusia cerdas dan jenius tanpa proses belajar ke arah itu. Bahkan, satu hal yang tidak diketahui banyak orang adalah Albert Einstein menjalani masa-masa awal kehidupannya sebagai anak yang lemah dan terbelakang. Tidak hanya itu, Albert Einstein pernah dianggap sebagai anak yang bodoh dan lamban dalam belajar. Sebagai contoh, Albert Einstein kecil mengalami kesulitan dalam berbicara. Tidak seperti anak-anak sebayanya, Einstein kecil tidak mampu berbicara menggunakan ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang menarik untuk didengar. Gaya bertuturnya juga sungguh di luar kewajaran. Dalam hal penguasaan bahasa, baik dari segi dialektika maupun pemaknaannya, kemampuan Albert Einstein kecil bisa dibilang sangat tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Kenyataan ini membuat orang tuanya sangat khawatir. Kemudian, mereka berusaha sekuat tenaga agar Einstein kecil bisa tumbuh dengan kemampuan berbahasa yang wajar dan bisa dimengerti oleh lawan bicaranya, sebagaimana anak-anak normal sebayanya. Orang tuanya membawa Einstein kecil ke rumah sakit untuk berkonsultasi kepada dokter. Sang dokter hanya menyarankan agar Einstein kecil sebaiknya dididik sendiri secara intensif oleh orang tua dan keluarganya. Akibatnya, hampir sebagian besar waktu Albert Einstein dihabiskan untuk melatih kemampuan bicaranya. Kesibukan ini sempat membuat prestasi akademik Einstein menurun sangat drastis. Bahkan seringkali nilai Albert Einstein berada jauh di bawah nilai rata-rata teman-temannya. Bahkan ia sempat dinyatakan sebagai siswa yang gagal di sekolah dan dianggap sebagai anak bodoh. Teman-temannya juga sering mengolok-olok Albert Einstein sebagai anak dungu. Para guru juga berusaha membuat Albert Einstein menjadi anak cerdas dan mampu mengimbangi teman-temannya dalam menangkap pelajaran. Namun, usaha itu sia-sia. Albert Einstein kecil tetap menunjukkan sisi kelambanan dalam pertumbuhan kecerdasan dan pemahaman logika. Lantaran kemampuan intelijensi Albert Einstein yang sangat rendah dan tidak menunjukkan perkembangan, kepala sekolah Albert Einstein menyarankan agar Albert Einstein kecil keluar dari sekolah. Mendengar perintah kepala sekolahnya, Albert Einstein marah besar dan merasa bisa bersaing dengan teman-teman sebayanya. Einstein kecil meyakini bahwa penilaian kepala sekolahnya dan teman-temannya adalah salah. Menurutnya, dirinya bukanlah anak yang bodoh. Dari kelemahan pada masa kecil itulah, Einstein kecil mulai mencoba beranjak dari keterpurukan dan kebodohan. Ia ingin membuktikan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa dirinya pantas disejajarkan dengan teman-teman sebayanya. Ia mencoba lari dan melepaskan diri dari kelemahannya dalam berbicara dan berbahasa yang telah membuatnya sulit berinteraksi dengan orang lain. Dalam perjuangan itu, Einstein kecil sering berbicara sendiri, bahkan berteriak atau berpidato sendiri layaknya orator. Awalnya
banyak orang menyangka bahwa Einstein kecil sudah gila karena sering terlihat berbicara dan berpidato sendiri, serta berteriak tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak mengerti bahwa itu merupakan cara terbaiknya dalam belajar berbicara dan berbahasa. Karena termasuk orang berkepribadian terbuka dan tidak mau menyembunyikan sesuatu tanpa rasa malu, Einstein kecil bersedia menjelaskan kepada orang-orang di sekelilingnya tentang cara belajarnya. Dampak latihan tanpa kenal lelah Einstein kecil sungguh luar biasa. Einstein kecil berhasil mengejar dan mengimbangi kemampuan berbicara dan berbahasa anak-anak sebayanya hanya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Ia sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya secara wajar. Teman-temannya yang semula mengolok-olok Einstein kecil dengan sebutan anak bodoh, termasuk kepala sekolahnya, kini tidak lagi mencemooh atau menghinanya. Einstein kecil telah mampu menunjukkan bahwa ia pantas disejajarkan dengan teman-temannya. Setelah mulai lepas dari kelemahan bicaranya, Einstein kecil bisa tumbuh sebagai anak yang biasa-biasa saja, tidak jauh berbeda dengan teman-temannya. Namun, Einstein kecil menunjukkan kegigihannya dalam belajarnya. Ia tidak mau hanya terpaku dan terfokus terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah, termasuk dari orang tuanya di rumah dan keluarga dekatnya. Einstein kecil merasa bahwa segala yang diterima dari gurunya di sekolah masih sangat kurang dan tidak cukup mengasah otaknya dalam melakukan eksperimen. Oleh karena itu, Einstein kecil mencoba belajar secara otodidak. Pada saat itu, konsep belajar otodidak atau belajar mandiri masih sangat asing di kalangan siswa-siswa sebayanya. Banyak orang merasa aneh dan ragu melihat Einstein kecil belajar secara otodidak tanpa melibatkan guru. Beberapa pelajaran yang dipelajarinya secara otodidak adalah kalkulus diferensial dan integral. Karena belajar secara otodidak, tentu Einstein kecil harus mengalokasikan waktu khusus untuk belajar. Hal itu dilakukannya setelah pulang sekolah atau pada malam hari. Karena itu, masa kecil Albert Einstein lebih banyak dihabiskan untuk belajar secara otodidak. Ketika teman-teman sebayanya bersenang-senang dan bergembira dengan mainan, Albert Einstein kecil justru tengah asik mempelajari semua materi pelajarannya secara otodidak. Bisa dibayangkan betapa letihnya perjuangan Albert Einstein untuk menjadi ilmuwan dunia. Dan hal itu telah mulai dilakukannya sejak masih berusia sangat dini. Tidak mengherankan apabila ia sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral sebelum berumur 15 tahun. Dengan kegigihannya untuk terus belajar dan kuatnya keinginan untuk mengetahui banyak hal, tidak mengherankan jika Albert Einstein bisa tumbuh menjadi anak jenius. Di sekolah dasar, kemampuan intelijensinya telah jauh melampaui rata-rata kemampuan teman-teman sebayanya. Padahal sebelumnya Einstein kecil dicap sebagai anak yang bodoh dan lemah. Bahkan hampir dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolahnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya aku bisa terus bikin video yang berkualitas untuk kamu. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya kita bisa terus menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita.